Rizky Bilar ini terkena sihir ataupun diguna-guna sehingga ia fahkum bizawair wala tahkum bisarair. Oke, sebelum tonton video ini, jangan lupa untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi di channel Adam History pada acara MHDB Mencari Hikmah dalam Berita. Bersama saya Muhammad Lutfi selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini. Sahabat netizen, pada kesempatan kali ini ada sebuah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu misteri dibalik KDRT Rizky Bilar terhadap Lesti. Nah sahabat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir narasumber kita, Bapak Ustadz Adam Yasin. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Lutfi gimana kabarnya? Ya alhamdulillah. Nah pada tema kali ini, bagaimana menurut Ustadz? Tema yang akan kita bahas ini berkaitan tentang misteri dibalik KDRT Rizky Bilar terhadap Lesti. Tema ini memang tema yang dinantikan oleh netizen karena banyak sekali pertanyaan setelah ada beberapa statement dari orang-orang yang mengatakan mereka sebagai ahli hikmah. Mereka berkata bahwa memang KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar ini didasari oleh makhluk gaib. Ada yang mengatakan Rizky Bilar ini diguna-guna. Maka ada beberapa netizen yang ingin dibahas mengenai misteri dibalik KDRT ini. Apakah benar ada sosok dibalik Rizky Bilar yang memang ini merupakan guna-guna oleh orang-orang yang tidak suka sehingga mendorong Rizky Bilar ini melakukan KDRT terhadap Lesti, seperti itu. Nah sahabat, dari statement tersebut muncullah beberapa pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah saya himpun di laptop ini ya, yang nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Langsung saya ke pertanyaan pertama, yaitu apakah benar guna-guna itu ada, Ustaz? Iya, ini yang pertanyaan pertama, apa tadi? Apakah benar ya guna-guna itu ada? Nah, sebenarnya guna-guna yang memang banyak sekali masyhur pada zaman dahulu kala. Kalau modern mungkin kita ketika mendengar kata guna-guna ini kata-kata yang primitif ya, sudah ditinggalkan. Tapi memang keberadaan guna-guna ini masih diyakini oleh sebagian orang. Nah, oke, guna-guna ini kalau kita masuk dalam ranah Islam, guna-guna ini adalah salah satu dari bentuk praktek sihir. Dan dalam agama Islam, sihir ini merupakan suatu hal yang nyata. Karena memang dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam beberapa surat, dalam ayat surat Al-Baqarah juga Allah telah menjelaskan bahwasanya sihir itu ada. Di mana Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman ini tidak kufur. Yang kufur itu adalah syaitan yang telah mengajarkan umat manusia sihir. Jadi kalau ditanya sihir itu berasal dari mana? Dari syaitan ya, yang mengajarkan umat manusia sihir, yang sihir ini berakibat fatal ataupun berakibat negatif terhadap orang-orang yang memakai dan orang-orang yang menjadi sasaran dari ilmu sihir ini. Dan salah satu dari bentuk sihir itu adalah guna-guna. Nah, kalau dalam pelajaran akidah Islamiyah kita mengetahui bentuk sihir itu banyak dan salah satunya adalah guna-guna. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, yaitu apa tujuan dari guna-guna tersebut? Apakah bisa dari guna-guna tersebut mengakibatkan putusnya hubungan suami istri? Iya, tujuan dari guna-guna ya, apakah bisa memutuskan hubungan suami istri? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Emang netizen banyak sekali bertanya ya, segala hal dipertanyakan.
Nah, apa tujuan dari guna-guna ini ya? Tujuan dari guna-guna ini kebanyakannya itu adalah untuk memberikan penderitaan kepada orang lain. Nauzubillah min zalik, ini merupakan praktik yang sangat harus kita jauhi. Nah, memang sihir itu ada ya, saya perlu jelaskan juga, memang sihir itu ada, tetapi sihir itu tidak memiliki kekuatan apapun untuk menggoreskan sebuah takdir. Nah, jadi jangan takut terhadap guna-guna ataupun sihir. Mengapa? Karena qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sihir itu adalah kebatilan, dan kebenaran itu akan selalu bisa menghancurkan kebatilan. Jadi sihir itu tidak memiliki kekuatan apapun. Segala sesuatu itu digoreskan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun memang sihir itu ada dalam Al-Quran dan harus kita yakini memang keberadaannya, tetapi perlu kita ketahui sihir ataupun guna-guna ini tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk menggoreskan takdir. Segala sesuatunya itu tentu atas kudrat dan iradat Allah. Jadi kalau ada sebuah kejadian, ada seorang yang datang ke dukun lalu ingin mengguna-guna seseorang, nah tentunya itu tidak akan langsung bisa jadi guna-gunanya, enggak seperti itu. Nah, kalaupun jadi itu atas takdir Allah, dan kebanyakan itu tidak jadi. Karena memang kalau selalu saya perumpamakan orang yang mengguna-guna itu seperti kita melempar kelereng yang banyak dan kita ingin memasukkan ke dalam gelas yang jauh. Paling masuknya dari begitu banyak kelereng yang kita lempar. Kalau ada kelereng kita banyak, lalu ada gelas di depan kita, kita lemparkan kelereng yang banyak ini untuk masuk ke gelas. Enggak semua kelereng itu masuk, cuman ada beberapa saja yang masuk. Artinya sihir juga seperti itu. Banyak sihir yang melakukan sihir, tapi tidak akan banyak yang sihir itu mampu untuk melukai seseorang. Artinya paling ada beberapa saja yang memang itu sesuai dengan takdir dan iradat Allah. Jadi yang perlu kita yakini adalah walaupun memang tujuan guna-guna ini adalah menyakiti seseorang, tetapi tetap artinya segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja banyak orang yang ingin menyihir kita, yang mengguna-guna kita, tetapi kalau Allah tidak berkenan untuk sihir atau guna-guna itu membekas dalam diri kita, maka tidak ada sedikit pun yang akan bisa melukai ataupun menyakiti kita. Nah, kalau ditanya apakah bisa guna-guna ataupun sihir ini memisahkan hubungan suami istri? Nah, karena memang kalau dilihat dalam ayat Al-Qur'annya, salah satu dari tujuan sihir ataupun guna-guna ini adalah untuk memisahkan orang yang telah memiliki ikatan suami istri. Karena memang setan itu sangat menginginkan terpisahnya pasangan suami istri. Setan ini akan berusaha dengan segala cara bagaimana orang yang sudah menikah ini bisa bercerai. Karena itu adalah tujuan setan. Setan itu akan merasa bangga ketika sudah memisahkan suami istri. Dan kita mengetahui juga betapa ikatan pernikahan ini bisa membuat tertunduk suami dan istri. Jadi kalau saat laki-laki dan perempuan menikah, maka matanya akan tertunduk. Artinya ia tidak akan tergoda dengan hal-hal di luar suaminya ataupun di luar istrinya. Jadi penting sekali. Dan akan terhindar dari dosa-dosa yang bersifat zina. Seperti itu ketika kita sudah menikah. Maka setan itu tidak suka ketika melihat ada seorang yang menikah. Saya sering jelaskan ada setan yang namanya al-awar. Setan ini yang akan berusaha mati-matian agar pernikahan tidak jadi. Sudah jadi, setan al-awar ini ingin memisahkan mereka, pasangan suami istri. Jadi kalau ditanya ya seperti itulah tujuan setan dengan sihirnya, dengan guna-gunanya ingin memisahkan sepasang suami istri. Tetapi kembali lagi bahwasanya sihir itu tidak serta-merta akan bisa menakdir menggoreskan takdir. Tetap takdir itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada memang yang diguna-guna lalu jadi guna-gunanya, itu ada atas kudrat dan iradat Allah. Dan kita tinggal meminta kepada Allah untuk menghilangkan sihir tersebut atau guna-guna tersebut.
Nah, mintanya kepada Allah ya, jangan meminta kepada selain Allah. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan kedua. Ya, Ustaz. Nah, kan dari statement tersebut, dari pernyataan barusan dari Ustaz, bahwa sihir tersebut dapat mengakibatkan beberapa Rasa sakit, ya, rasa sakit, penderitaan. ya, penderitaan gitu. Nah, gimana sih agar kita kiat-kiat agar kita terjauh dari sihir tersebut atau guna-guna tersebut? Oh iya, kiat agar kita itu bisa terjauh dari guna-guna. Ya, sebenarnya kembali lagi, karena segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha wisesa, Allah yang memiliki kekuatan, Allah yang menggoreskan takdir. Maka agar kita terhindar dari guna-guna dan sihir, maka kita harus bisa mendekati Allah. Kita dekat dengan Allah, meminta kepada Allah agar dihindarkan dari berbagai sihir dan guna-guna. Karena kita mengetahui bahwa kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan mengenai apapun terhadap diri kita kecuali atas apa yang Allah takdirkan. Artinya kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan ada yang bisa melukai kita. Dan kalau Allah sudah berkehendak untuk memberikan rasa sakit dan penderitaan kepada kita, tidak ada seorang pun ataupun apapun yang bisa menghalangi hal tersebut. Karena takdir Allah itu sudah baku, tidak akan bisa dirubah. Apalagi yang berada di mafi ilmilah seperti itu. Jadi kiat-kiatnya agar terjauh dari sihir ini ya kita dekat dengan Allah. Kita berdoa kepada Allah. Ingat, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebenaran itu datang dan akan menghancurkan kebatilan. Dan kebatilan karena zahuqa itu merupakan hal yang akan hancur. Seperti itu. Jadi sudah, kita lawannya. Kalau kita sudah terkena guna-guna, jangan dilawan dengan sihir lagi. Ada kan ya yang terguna-guna lalu datang ke dukun, salah. Itu namanya melawan sihir dengan sihir. Itu perbuatan dosa. Lalu seperti apa Pak Ustaz? Kalau misalkan kita ingin terjauh dari sihir ataupun kita sudah terkena sihir, bagaimana pengobatannya? Dengan Al-Quran, dengan ruqyah. Bukan malah datang ke dukun dan melawan dengan sihir lagi. Itu tidak akan ada habisnya. Yang ada penyakitnya akan bertambah, yang ada bahkan kemadaratan, penderitaan yang lebih yang akan kita dapatkan. Jadi lawan sihir dengan ayat Al-Quran. Karena memang Al-Quran huda wa syifa linnas, petunjuk dan obat untuk umat manusia. Jadi jangan jauh-jauh ketika kita ternyata diguna-guna atau kita itu terkena sihir. Jangan sampai kita jauh-jauh datang ke dukun ini, ke dukun itu. Tetapi kita datang ke ustadz, datang ke para kiai yang tahu Al-Quran, supaya kita diberikan air yang dibacakan Al-Quran, supaya kita dibacakan Al-Quran di telinga kita. Seperti itu. Ya, intinya juga agar kita terhindar dari sihir ini, kita banyak ibadah. Banyak ibadah ya, berbanyak ibadah, baik ibadah yang sifatnya langsung pada Allah ataupun ibadah sesama umat manusia. Karena kan banyak juga ibadah yang berkaitan dengan sosial seperti sedekah, membantu orang lain. Itu juga hal-hal yang akan membuat kita itu terhindar dari sihir tersebut. Seperti itu. Nah, seperti Rizky Bilar mungkin ya, dan Lesti Kejora ini kalau ditanya apakah benar Rizky Bilar ini terkena sihir ataupun diguna-guna sehingga ia jadi orang yang memang suka KDRT terhadap Lesti. Di awalnya kan Rizky Bilar itu terlihat mesra dengan istrinya Lesti, sedikit-sedikit bikin baper para netizen, ibu-ibu sekalian gitu. Tahu-taunya ada berita yang pur gitu, ada KDRT Rizky Bilar. Lalu ada yang menjelaskan apakah benar ini ada sosok di balik Rizky Bilar? Tidak. Kita sebagai umat Islam, fahkum bizzawahir wala tahkum bissarair. Kita itu harus menghukumi secara zahiriah dulu, jangan menghukumi secara rahasia dulu. Artinya kita tidak perlu menelisik, wah kita coba deh teliti apakah benar Rizky Bilar itu ada yang guna-guna. Tidak perlu seperti itu. Kita secara zahir saja. Mungkin Rizky Bilar sedang khilaf, karena manusia itu mahalul khotow wa nisyan, tempatnya salah
dan lupa. Mungkin sedang lupa, sedang khilaf melakukan hal tersebut. Seperti itu. Jadi jangan jadi langsung kita ke hal-hal yang bersifat mistik gitu ya. Kita kait-kaitkan, jangan-jangan ini ada makhluk diguna-guna nih Rizky bilang. Nah, seperti itu. Sudah, kita jangan hal seperti itu. Kita hindari hal-hal tersebut ya. Karena perlu kita ketahui juga, orang-orang yang kena guna-guna itu sangat mudah sekali kita tangkal dengan bacaan ayat Al-Quran. Tetapi kan kita mengetahui juga, Rizky Bilar setelah KDRT itu ia biasa mengikuti pengajian. Artinya sebenarnya Rizky Bilar itu sedang ada dalam keadaan khilaf saja, dalam keadaan sedang dalam fase ya salah. Karena memang setiap orang itu pasti memiliki kesalahan dan kelupaan gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit kita kaitkan dengan mistik. Jangan sedikit-sedikit kita istilahnya kaitkan dengan kedukunan, dengan hal-hal yang bersifat gaib ya. Lebih baik kita hukumi secara zahir saja ya. Kita doakan saja Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dan kita doakan semoga tidak ada KDRT part 2 gitu, part kedua gitu ya. Tapi semuanya beres dan semuanya bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Jadi untuk netizen, pesan dari saya ya, Kang Lutfi dan para netizen, kita jangan terbawa hoax, berita-berita yang memang tidak benar. Kita sebagai netizen yang baik adalah kita mendoakan hal-hal yang positif. Kita doakan agar Lesti dan Rizky Bilar ini bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Seperti itu. Kita tidak perlu banyak berspekulasi, kita tidak perlu banyak membuat konsep konspirasi. Udah jangan. Kita cukup saja berdoa kepada Allah agar orang yang kita sedang istilahnya tonton beritanya bisa menjadi keluarga yang baikan lagi gitu. Ingat, hanya setan yang memang menginginkan terpisahnya sepasang suami istri seperti itu. Ya, mungkin Lesti punya ukuran sendiri, memberikan kesempatan Rizky Bilar untuk kembali ke pelukannya, untuk bisa memperbaiki akhlaknya seperti itu. Mungkin itu Kak Lutfi yang bisa saya sampaikan pada konten kali ini. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Sahabat, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan dari sahabat terjawab sudah oleh narasumber kita. Nah, apabila jawaban-jawaban dari Pak Ustadz kurang dipahami oleh sahabat sekalian, boleh nanti di komen ya, di kolom komentar. Mungkin untuk kesempatan konten kali ini dicukupkan sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.